Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Selamat bertemu kembali dengan saya di kanal Terminal Budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati dan saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya tertarik untuk menyoroti hasil survei yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia atau LSI besutan Denny JA. Survei dilakukan pada tanggal 4 sampai dengan 15 Januari tahun 2023 untuk menyoroti tentang perolehan suara yang diprediksi bakal diperoleh setiap parpol peserta pemilu tahun 2024 yang hasilnya digabungkan dengan hasil riset kualitatif. Ya. Hasil survei tersebut sudah dirilis dan dipublikasikan oleh Denny JA di kanal media sosialnya. Nah, seperti telah kita ketahui bahwa pada pemilu tahun 2019 itu ada 3 parpol besar yang perolehan suaranya itu di atas 10%. Yang pertama itu adalah PDIP yang mendapatkan dukungan suara sebesar 22,7%. Ini satu-satunya parpol yang bisa mengusung capres-cawapres di Pilpres 2024 tanpa harus berkoalisi dengan parpol lain. Kemudian yang kedua ada Partai Golkar yang mendapatkan dukungan suara 13,8%. Dan yang ketiga itu adalah Partai Gerindra yang mendapatkan dukungan suara 11,2%. Ketiga parpol ini diprediksi berdasarkan hasil survei LSI masih mempunyai kemungkinan dan harapan besar untuk bisa menjadi parpol 3 besar. Nah, selain 3 parpol besar tersebut, ada 4 parpol lain yang termasuk kategori atau grade parpol menengah ya. Ada 4 yang perolehan suaranya itu melebihi ambang batas parliamentary threshold sebesar 4%. Yang pertama itu adalah Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang mendapatkan suara 8%. Partai Demokrat dukungan suaranya sebesar 5%, kemudian ada Partai Keadilan Sejahtera, dukungan suaranya sebesar 4,9%, dan Partai Nasional Demokrat atau Nasdem yang telah lebih dulu mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres tahun 2024 dan perolehan suaranya diprediksi bakal mencapai dukungan suara sebanyak atau sebesar 4,4%. Di luar partai besar dan partai menengah ya, sebanyak 7 parpol tersebut, parpol-parpol lain yang ikut pemilu tahun 2024 masih harus berjuang ekstra keras untuk bisa lolos dari parliamentary threshold ya. Kemudian hasil perolehan suara yang diperoleh dari setiap parpol peserta pemilu tahun 2024 di antaranya ada 3 partai kecil ya, yang perolehan suaranya itu antara 1 sampai 4%. Di antaranya yang pertama itu adalah Perindo yang mendapatkan dukungan suara sebesar 2,8%. Kemudian ada Partai Persatuan Pembangunan mendapatkan suara 2,1%. Kemudian Partai Amanat Nasional atau PAN itu mendapatkan suara dukungan sebesar 1,9%. Ini masuk sebagai kategori 3 partai kecil. Sedangkan ada 8 parpol lain yang mendapatkan julukan atau berada di grade partai 0, partai 0, itu adalah partai yang mendapatkan suara kurang dari 1%. Di antaranya berdasarkan hasil survei dari LSI Denny JA itu ada PSI mendapatkan dukungan suara 0,5%, kemudian ada PBB ya, mendapatkan dukungan suara 0,3%, ada Partai Garuda 0,3%, ada Partai Umat, ini parpol besutan Amin Rais ya, mendapatkan dukungan suara 0,3%, kemudian ada Partai Hanura mendapatkan suara 0,1%. Kemudian ada Partai Buruh, dukungan suaranya hanya 0,1%. Ada Partai Gelora dan juga ada Partai PKN, dukungan suaranya sama yaitu 0,1%. Jadi dukungan suaranya kurang dari 1%. Itulah dinamika yang kemungkinan bakal terjadi pada pemilu tahun 2024.
Ya, terlepas dari soal benar dan tidaknya prediksi yang telah dilakukan oleh LSI dan ICA yang telah melakukan survei pada tanggal 4 sampai dengan 15 Januari tahun 2023, tentu perlu dijadikan sebagai bahan refleksi terutama bagi parpol peserta pemilu tahun 2024 untuk bisa lebih cermat, termasuk di dalamnya adalah bagaimana membangun branding politik dan juga mendongkrak elektabilitas terutama pada saat masa-masa kampanye, dan ini waktunya sudah semakin mendekat. Oleh karena itu tidak ada cara lain kecuali bagi parpol peserta pemilu tahun 2024 untuk siap-siap melakukan warming up, pemanasan politik agar mampu mendapatkan dukungan langsung dari rakyat pada Pilpres dan pemilu tahun 2024. Terima kasih, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.